Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 5 Kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mind mapping implementasi Whole of Government di era transformasi digital. Saya Firman Dwi Putranto beserta dua teman saya, Astri Apriani dan Devi Rosmawati. Pengertian World of Government WOG yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Untuk praktik Whole of Government, cara yang pernah dipraktikkan yaitu diantaranya yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu jumlah lembaga yang ideal dan rasional. Kemudian yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, yaitu lembaga yang terpisah dan permanen. Kemudian membentuk gugus tugas, pelembagaan koordinasi di luar struktur formal dan tidak permanen. Yang terakhir adalah koalisi sosial, yaitu bentuk informal dari penyatuan koordinasi antara struktur atau lembaga. Kemudian untuk hambatan dalam praktik Whole of Government, yaitu yang pertama, kapasitas yang ada di instansi atau suatu lembaga dari kompetensi SDM-nya tidak sama antar instansi ini, merupakan hambatan yang sering muncul. Salah satunya dari setiap instansi, pastinya setiap sumber daya manusia memiliki pengetahuan dan skill yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, perbedaan nilai-nilai yang dianut dan budaya organisasinya. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Manfaat dari Whole of Government atau yang lebih dikenal dengan WOG yaitu meningkatkan atau membangun efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan, dan menurunkan atau mengurangi biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsisten kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Selanjutnya ada praktek WOG dalam pelayanan publik terdiri dari 4 poin. 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Nah, pelayanan ini menghasilkan berbagai produk dokumen yang resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat. Seperti apa saja? Seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Nah, melalui pelayanan hukum dan peraturan undang-undang maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian ada juga pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, kedua pola pelayanan satu atap, ketiga pola pelayanan satu pintu, dan terakhir pola pelayanan terpusat. Selanjutnya tentang pemaparan implementasi WOG pada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, kita mulai dari Sadasbor. Aplikasi Sadasbor ini manfaatnya agar dapat meningkatkan disiplin, efektivitas kinerja, serta produktivitas pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua adalah Sirsik, sistem informasi rujukan efektif selamatkan ibu dan keluarga. Dengan memanfaatkan aplikasi Sirsik, masyarakat yang dirujuk oleh fasilitas kesehatan di daerah akan mendapatkan kepastian tentang fasilitas kesehatan yang tersedia dan tindakan yang telah dipersiapkan. Pasien yang dirujuk tidak perlu mencari sendiri ketersediaan vaskes yang dapat berakibat terhadap keselamatan dan kesehatan. Kemudian Sigesit 119. Bupati Tasikmalaya, Bapak Ade Sugianto, meluncurkan layanan gawat darurat untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Melalui program Sigesit 119 yang dikelola oleh DKKP Kabupaten Tasikmalaya,
Sigesit merupakan sistem penanganan terpadu kondisi kedaruratan dalam bidang kesehatan. Masyarakat cukup menekan 119, kemudian utarakan keluhan dan tim Sigesit mengolah keluhan serta ditindaklanjuti penanganannya. Kemudian e-Pusda, yaitu perpustakaan digital untuk Tasikmalaya. Dalam masa pandemi seperti ini, diharapkan e-Pusda dapat memudahkan para pemustaka agar dapat membaca tanpa harus pergi ke perpustakaan. e-Pusda Kabupaten Tasikmalaya diluncurkan pada tahun 2018. Sampai saat ini sudah memiliki sebanyak 68 judul dan 142 eksemplar. Yang selanjutnya ada Pelakor. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program baru untuk membantu masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pelakor ini terus-menerus menembus dusun-dusun terpencil guna melayani kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi kependudukan. Yang terakhir adalah SIMRS SMC, merupakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Selain memuat semua informasi terkait diagnosa pasien, pembayaran rawat inap, SIMRS ini membantu dalam mengontrol kadaluarsa obat. Dengan sistem aplikasi yang dipakai, dipastikan pihak rumah sakit tidak kecolongan dengan obat kadaluarsa. Secara teknis, petugas memasukkan pemesanan, kedatangan, kadaluarsa obat dalam sistem itu. Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.